Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan rahmatnya yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita sebagai seorang manusia, lebih-lebih sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, telah melaksanakan segala kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkat dengan nikmat ini, kita sebagai seorang hamba bersyukur atas nikmat pemberian yang Allah berikan kepada kita. Karena orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan yazidkum, Allah akan tambah. Dan orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala, maka azabku sangatlah pedih. Dan tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau, maka mereka diponis dan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Orang yang taat kepadaku dialah masuk surga, yang enggan kepadaku dialah orang yang masuk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah panutan kita. Maka sebelum meninggal beliau mewasiatkan kepada kita, dan wasiat ini ketika kita pegang dan istiqomah di atasnya, maka jaminan kita adalah syurga. Apa wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita adalah takwa. Rasulullah mengatakan tazawwadu, maka berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita? Suruh berbekal apa? Berbekal dengan takwa. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa.
Maka di sini kami akan membahas siapakah yang bisa dikatakan, siapakah yang bisa mengamalkan takwa yang sebenarnya, takwa yang hakiki. Apakah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah? Apakah sesuai apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Sebagaimana ada beberapa rincian yang di sini kami akan sebutkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diponis atau contoh dari orang-orang yang mendapatkan takwa yang hakiki, takwa yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yunfikuna fis sarra, ini yang pertama, wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Dia tetap menafkahkan hartanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal kadzibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menahan amarahnya dikala ada sesuatu yang membuat dia marah tapi dia tahan. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang ada takwa dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, walaupun dia dizalimi, walaupun dia dibicarakan oleh teman-temannya, oleh saudara-saudaranya, akan tetapi dia selalu menerima dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ciri yang pertama, orang-orang yang mendapatkan takwa yang hakiki. Maka ketiga perbuatan ini, yang berinfak, yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, kemudian yang kedua menahan kemarahannya di saat kita mampu melampiaskan amarah kita, kemudian yang ketiga yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang melakukan perbuatan salah kepada kita, jadi kita memaafkannya, maka ini adalah perbuatan yang bersumber dari ketakwaan hati yang bersih dari kepentingan pribadi serta mempertaruhkan hawa nafsu kita. Ini yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan ketakwaan yang hakiki. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini yang kedua, orang-orang yang mendapatkan takwa yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku tidak adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jangan karena gara-gara kemarahan kemudian lupa dan menyebabkan kita tidak adil kepada sesama saudara kita. Jangan karena gara-gara kita membenci seseorang kita lupa dengan kewajiban kita, kita lupa dengan takwa yang sebenarnya yang ada pada dalam hati kita. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim membawakan ucapan seorang ulama salaf, dan beliau menafsirkan sikap adil dalam ayat ini. Beliau mengatakan, orang yang adil adalah orang yang ketika dia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskan dia ke dalam kesalahan, dan ketika dia sedang senang, maka kesenangannya tidak membawa dia menyimpang dari kebenaran. Saat dia senang, tidak membuat dia menyimpang. Saat dia marah, dia tidak mendahulukan hawa nafsunya. Maka ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan takwa yang hakiki. Karena kebanyakan orang bisa bersikap baik dan adil kepada orang lain ketika dia sedang senang,
dan ridho kepada orang lain tersebut, karena ini sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Tapi sikap baik dan adil meskipun dalam keadaan marah atau benci kepada orang lain hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ketakwaan dalam hatinya. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan takwa yang hakiki. Sebagaimana doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, aku minta kepadamu rasa takut kepadamu di waktu sendirian maupun di hadapan orang lain. Dan aku minta kepadamu ucapan yang benar dalam keadaan senang maupun marah. Dan aku minta kepadamu kesederhanaan di waktu miskin maupun kaya." Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sendirian. Maka ucapan yang benar dalam keadaan marah dan sikap sederhana di waktu kaya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki takwa dalam hatinya. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi yang ketiga ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau meminta rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu saat sendiri. Hati-hati, saat sendiri kita merasa tidak ada yang mengawasi, padahal ada yang mengawasi kita. Makanya kata Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Mungkin kita di saat habis isya main HP, tidak ada yang mengawasi kita, padahal ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takut walaupun dia sendiri, walaupun dia di depan orang, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau melakukan sesuatu atau dia mau melangkahkan kakinya, dia berpikir, apakah ini baik? Apakah ini bermanfaat bagiku? Ataukah ini bermanfaat bagi orang lain? Dia berpikir. Apakah ini menyebabkan semakin tinggi ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang-orang yang bertakwa itu dia berpikir sebelum melangkah. Berpikir sebelum melakukan sesuatu. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan ketakwaan yang hakiki. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, yang keempat adalah sebagaimana ucapan Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Beliau mengatakan, cinta karena Allah Subhanahu wa taala yang hakiki adalah jika kecintaan itu tidak bertambah karena kebaikan dalam masalah pribadi, maksudnya dalam masalah dunia, dan tidak berkurang karena keburukan dalam masalah duniawi. Jadi cintanya bertambah kepada seseorang bukan karena dia menginginkan sesuatu kepada orang lain itu. Dia mencintai saudaranya itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekayaan yang dia miliki. Ini bahaya. Kalau kita cinta kepada seseorang karena hartanya, bahaya. Hati-hati, tidak ada ketakwaan dalam hati kita. Dan membenci seseorang, dia membenci karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena benci di saat dia sempit, di saat dia miskin. Itu salah. Maka beliau mengatakan cinta karena Allah, cinta kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala itu akan menumbuhkan takwa yang sebenarnya. Kita membenci seseorang itu menumbuhkan takwa yang sebenarnya pada diri kita. Maksudnya kita membenci orang itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia miskin, bukan karena dia kaya. Memang kita benar-benar benci kepada dia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta yang dipengaruhi dengan kebaikan atau keburukan yang bersifat duniawi semata bukanlah cinta yang dilandasi ketakwaan dalam hati. Maka dari ini kita sudah sampaikan bahwa sesungguhnya takwa yang sebenarnya adalah seseorang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, kiat-kiat untuk mencapai takwa yang sebenarnya, takwa yang sesungguhnya. Berdasarkan keterangan para ulama ahli sunnah wal jamaah, satu-satu cara untuk mewujudkan ketakwaan dalam hati setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan tazkiyatun nafs. Apa tazkiyatun nafs itu? Para jamaah sekalian, tazkiyatun nafs itu adalah yaitu mensucikan jiwa atau membersihkan hati. Karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya yaitu ketakwaan dalam hati tidak akan mungkin dicapai dengan berusaha mensucikan dan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang menghalangi seseorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus melakukan tazkiyatun nafs, mensucikan diri kita, mensucikan hati kita. Bagaimana mungkin kita akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sementara hati kita kotor, banyak dosa? Maka dengan tazkiyatun nafs kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan demi jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa itu sendiri, yaitu berupa kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan ketakwaan, dan sesungguhnya merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan kefasikan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya beliau mengatakan, "Ya Allah, anugerahkan kepadaku jiwa dan ketakwaannya, dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan, dan Engkaulah yang maha menjaga serta melindunginya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mensucikan jiwa beliau. Beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan nama dengan namanya takwa. Maka beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan Imam Maimun bin Mihran, beliau berkata, seseorang hamba tidak akan mencapai takwa yang hakiki sehingga dia melakukan muhasabah nafs, introspeksi diri terhadap keinginan jiwa untuk mencapai kesucian jiwa. Maka yang lebih ketat daripada seorang pedagang yang selalu mengawasi sekutu dengannya dalam masalah keuntungan dagangan. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa jiwa manusia itu ibaratnya seperti sekutu dagang yang suka berkhianat. Kalau Anda tidak selalu mengawasinya, dia akan pergi membawa dagangan kita, sebagaimana jiwa akan pergi membawa agama kita. Ketika menerangkan pentingnya pensucian jiwa ini, maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, orang-orang yang menempuh jalan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun jalan dan metode yang mereka tempuh berbeda-beda, akan tetapi mereka sepakat mengatakan bahwa nafsu atau jiwa manusia adalah penghalang utama bagi hatinya untuk sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dia berusaha menantang dan menguasai nafsunya dengan melakukan tazkiyatun nafs. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pensucian jiwa yang benar hanyalah
dapat dicapai memahami dan mengamalkan petunjuk Al-Quran, petunjuk sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita takwa, dan beliau juga mewasiatkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnah. Saya wasiatkan, saya tinggalkan dua perkara yang kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah bukan harta, bukan jabatan, akan tetapi Rasulullah mewasiatkan kepada kita, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Maka dengan mensucikan diri, mensucikan jiwa kita yang benar, hanyalah dengan melalui petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan selalu satu fungsi utama diturunkannya Al-Quran, yaitu membersihkan hati dan mensucikan jiwa manusia dari noda dan dosa dan maksiat yang mengotorinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka aliran air itu membawa buih yang mengambang di permukaan air, dan dari apa logam yang mereka lembur dan dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak berguna. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Maka dari tafsiran ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, beliau mengatakan, pengumpamaan ilmu yang diturunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air hujan, karena keduanya membawa kehidupan dan manfaat bagi manusia. Allah turunkan hujan dan Allah turunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya ini bermanfaat bagi seluruh manusia. Rasulullah turun bermanfaat bagi kita semua. Hujan turun bagi kehidupan kita, bisa kita menanam, bisa kita mengambil air hujan untuk diminum, bisa mandi air hujan dan lain sebagainya. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengumpamakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan air hujan, maka keduanya ini membawa kehidupan dan manfaat bagi seluruh manusia dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat, kata Imam Ibnu Qayyim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan hati manusia dengan lembah atau sungai atau danau yang lain-lain. Maka hati yang lapang karena bersih dari kotoran akan mampu menampung ilmu yang banyak, bagaikan lembah yang luas mampu menampung air yang banyak. Begitupun dengan hati yang sempit, karena dipenuhi dengan kotoran, dia hanya mampu menampung ilmu yang sedikit, sebagaimana lembah yang sempit hanya mampu menampung air yang sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, daya tampungnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka aliran air itu membawa buih yang mengambang di permukaan air. Ini adalah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi ilmu atau wahyu darinya. Ketika manusia atau ketika kemanisan ilmu tersebut masuk dalam atau meresap ke dalam hati manusia,
maka ilmu tersebut akan mengeluarkan atau membersihkan dari hati manusia atau kotoran, membersihkan diri hati manusia dari kotoran atau syubhat, kerancuan dalam memahami dan mengamalkan agama yang merusak hingga kotoran tersebut akan mengambang, tidak menetap di permukaan hati seseorang. Jadi ketika ilmu sudah menyatu di hati kita, maka apapun kotoran yang masuk dia akan mengambang. Syubhat-syubhat yang masuk ke dalam hati orang itu akan terapung karena ilmu sudah masuk ke dalam hatinya. Dia tidak terpengaruhi, dia tidak terkotori oleh syubhat-syubhat yang masuk. Sebagaimana buih yang mengambang di atas permukaan air. Kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan, bagaikan aliran air akan mengeluarkan kotoran dari lembah sehingga kotoran tersebut akan mengambang di atas permukaan air. Nah, itu ketika ilmu masuk ke dalam hati kita dan meresap, maka segala syubhat yang datang tidak akan bisa menembusnya. Beliau mengibaratkan syubhat yang datang itu bagaikan buih di lautan yang mengapung di atas air, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya sudah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa kotoran tersebut mengambang dan mengapung di atas air atau permukaan air, tidak menetap dengan kuat sebagaimana di atas tanah. Demikian pula keadaan atau kotoran syubhat yang merusak, syubhat yang rusak ketika ilmu mengeluarkan atau membersihkannya dari hati, maka syubhat tersebut akan mengambang dan mengapung di atas permukaan hati, tidak menetap dalam hati, bahkan akan dibuang dan disingkirkan dari hati, sehingga pada akhirnya yang menetap pada hati tersebut adalah petunjuk atau ilmu yang benar, atau agama yang benar, amalan yang soleh, yang bermanfaat, yang memberikan manfaat bagi orang lain, sebagaimana yang akan menetap pada lembah adalah air yang jernih dan buih kotoran akan tersingkirkan. Jadi di lembah itu akan menetap air yang bersih. Jadi kotoran-kotoran akan mengambang, akan mengapung ketika sudah sebagaimana halnya ilmu masuk ke dalam hati kita, maka syubhat-syubhat akan tersingkirkan, tidak bisa teracuni, tidak bisa terpengaruhi oleh perkara syubhat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan perumpamaan di atas dalam sabda beliau, sesungguhnya perumpamaan bagi petunjuk dan ilmu yang Allah wahyukan kepadaku seperti air hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi. Masya Allah, seperti air hujan yang turun ke bumi, petunjuk yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada kita, maka kita jaga baik-baik. Wasiatnya itu berupa takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga baik-baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau memberikan ilmu itu bagaikan air hujan yang turun ke bumi, memberikan manfaat kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sia-siakan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari membawakan ucapan para ulama dalam menerangkan makna hadis ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan bagi agama yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala seperti air hujan yang baik, yang merata dan turun ketika manusia sangat membutuhkannya. Maka seperti itu keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana air hujan yang turun memberi kehidupan baru bagi negeri-negeri yang mati, bagi negeri-negeri yang kering dan tandus, maka demikian pula ilmu agama
akan memberi kehidupan bagi hati yang mati. Ilmu agama, ilmu yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Oleh karena itu, maka Imam Ibnu Jauzi di sela-sela sanggahan beliau terhadap sebagian orang-orang yang ahli tasawuf yang mengatakan bahwa ilmu tentang syariat Islam tidak diperlukan untuk mencapai kebersihan hati dan kesucian jiwa, maka beliau berkata, ketahuilah bahwa hati manusia tidak mungkin terus dalam keadaan bersih, akan tetapi suatu saat mesti akan bernoda karena dosa dan maksiat. Maka pada waktu itu dibutuhkan pembersihan hati, yaitu tazkiyatun nafs. Maka kita jangan bosan-bosan atau jangan malas-malas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan hati, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa, yakinlah kita akan mendapatkan surga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Apa kata Allah? Tilkal jannatul lati uristumuha min ibadina man kana taqiya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, surga yang aku ciptakan ini kuwariskan hanya kepada orang-orang yang bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Waktu Isya tinggal 10 menit, mungkin kajian kita cukupkan sampai di sini. Yang batal wudunya segera wudu, diusahakan jangan sampai masbuk. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.